Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Diani Suami Laksita, masih bertemu dalam mata kuliah ilmu bahan makanan. Kali ini di pertemuan kelima saya akan mengulas tentang umbi-umbian. Adapun ruang lingkup yang akan kita bahas dalam pertemuan 5 ini yaitu bagaimana struktur dan komposisi umbi-umbian, bagaimana menentukan mutu umbi-umbian, bagaimana penanganan pasca panennya, dan bagaimana penanganan pada saat penyimpanan baik di institusi maupun rumah tangga, kemudian apa saja hasil olahan dari umbi-umbian. Sebelum kita ke struktur dan komposisi, saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi. Jadi, umbi-umbian itu merupakan bahan makanan yang menghasilkan pati baik dari akar maupun batang yang biasa digunakan untuk makanan utama manusia, baik dalam keadaan utuh maupun diolah. Kemudian bisa juga digunakan untuk minuman atau makanan berfermentasi. Kemudian kalau kita tinjau dari klasifikasinya, umbi akar adalah bagian akar yang digunakan sebagai menyimpan cadangan makanan, contohnya ubi kayu. Kemudian ada juga umbi batang, yaitu bagian batang yang digunakan sebagai tempat cadangan makanan seperti kentang atau gadu. Nah, kemudian kalau kita bahas jenis-jenis umbi-umbian apa saja? Ada ubi kayu, ada ubi jalar, kemudian ada singkong, ada talas, ada umbi gadung, ada garut, ada ganyong, kimpul, gembili, dan sebagainya. Kemudian kita bahas struktur. Struktur utama dari umbi-umbian yaitu adalah batang atau bagian cadangan makanannya itu tadi, ada mata tunas dan ada akar yaitu penyalur zat gizi dari tanah ke tanaman umbi-umbian tersebut. Kemudian bagaimana untuk komposisinya? Ya, karena bahan penyusun utamanya adalah pati, jelas bahwa zat gizi utama yang terkandung dalam umbi-umbian adalah karbohidrat, ya, atau pati. Pati adalah polisakarida yang terdiri dari 100 atau bahkan 1000 lebih molekul glukosa yang bersatu. Ada dua tipe pati, yaitu ada amilosa dan ada amilopektin. Amilosa adalah molekul lantai panjang yang berkontribusi dalam membentuk karakter gel atau lengket pada campuran pati, baik dimasak ataupun didinginkan. Gel dapat menjadi kaku pada derajat tertentu dan dapat dibentuk sesuai keperluan. Kemudian amilopektin adalah molekul bercabang yang berkontribusi dalam membentuk sifat kohesif dan penebalan. Pati ini dapat dihidrolisis dengan enzim ataupun asam untuk menghasilkan glukosa. Hasil intermediat atau perantara hidrolisis ini adalah dextrin, lalu maltos, kemudian glukosa. Kemudian kalau kita lihat dari kandungan gizinya, yang utama tadi kan karbohidrat, adapun zat gizi lain yang terkandung misalnya serat. Beberapa umbi-umbian seperti ubi jalar mengandung serat oligosakarida seperti rafinosa, stakiosa, dan verbacosa yang dapat menyebabkan flatulensi dan berpotensi sebagai prebiotik. Kemudian ada antioksidan. Antioksidan ini terletak pada adanya pigmen dalam umbi-umbian, ya, seperti yang kita ketahui bahwa umbi-umbian itu kan ada yang berwarna putih, ada yang berwarna ungu, ada yang berwarna orange, ya. Nah, pigmen ini bisa memberikan manfaat sebagai antioksidan. Kemudian kalau kita lihat dari penentuan mutunya, penentuan mutu umbi-umbian kita bisa ukur dari bagaimana ukuran umbinya, bagaimana kadar air yang terkandung di dalamnya, bagaimana mata tunasnya. Biasanya untuk umbi yang grade-nya rendah itu mata tunasnya lebih banyak dibandingkan umbi yang mata tunasnya lebih sedikit. Kemudian untuk penanganan pasca panen, jadi setelah dipanen atau dicabut dari tanah, biasanya kita bersihkan dulu karena tanah itu bisa dijadikan media, ya, kontaminasi bakteri dari tanah ke umbi. Jadi kita harus bersihkan dulu sebelum disimpan di dalam gudang, ya. Bagaimana penyimpan dalam gudangnya? Ya tetap harus disimpan di dalam wadah seperti karung, seperti kontainer dan sebagainya. Lalu kita simpan di tempat yang kering atau suhu ruangan. Kemudian kita lihat bagaimana penanganan pada saat penyimpanan tadi sudah dibahas, sama seperti penanganan pasca panen. Jadi bisa disimpan dalam suhu yang kering atau suhu ruang, walaupun dia memiliki kadar air yang jauh lebih tinggi dari serealia dan kacang-kacangan, tetap kita simpannya di suhu ruang atau suhu yang sejuk. Kemudian bagaimana hasil olahannya, ya. Oh ya, tadi saya lupa menyebutkan bahwa ada beberapa umbi seperti umbi ganyong itu penyimpanannya di Jepang itu bisa disimpan dalam lubang sedalam 30 cm dalam keadaan kering, sehingga dia bisa bertahan lebih lama, ya, lebih dari 1 bulan.
Oke, kemudian tadi ke hasil olahannya ya. Apa saja hasil olahan dari umbi-umbian? Umbi-umbian tadi kan merupakan sumber karbohidrat ya, jadi bisa dijadikan pangan alternatif selain nasi ya. Kemudian bisa dijadikan bahan baku industri, misalnya melalui proses dehidrasi, kita bisa jadikan chip, kita bisa jadikan pelet, kita bisa jadikan tepung, tapioka. Kemudian melalui proses hidrolisa kita bisa hasilkan dextrose, maltose, sukros, dan sirup glukosa lainnya. Kemudian melalui proses fermentasi bisa dihasilkan alkohol, butanol, aseton, asam laktat, sorbitol, dan sebagainya. Kemudian umbi-umbian bisa dijadikan pangan fungsional. Pangan fungsional itu apa? Pangan fungsional itu adalah pangan yang memiliki fungsi lain di luar fungsi utamanya. Fungsi utamanya adalah sumber karbohidrat, dan fungsi lainnya yang bisa kita ambil apa? Misalnya contohnya serat atau pigmen berdasarkan warna yang terkandung dalam umbi tersebut. Kemudian umbi juga kita bisa olah menjadi energi alternatif seperti bioetanol. Kemudian ya, dalam mengolah umbi ini hati-hati karena umbi itu mengandung racun ya. Ada klasifikasi racun yang terkandung di dalam umbi ya. Itu kalau misalkan umbi yang beracun biasanya warnanya pahit, dan jadi perlu diperhatikan cara menghilangkan racunnya pada saat pengolahan. Bagaimana cara menghilangkan racunnya? Bisa jadi pengupasan, pencucian, dan pengeringan. Ya, kemudian untuk klasifikasi racunnya dibagi menjadi 4. Ada tidak beracun, ada sedikit beracun, ada beracun, dan sangat beracun. Tidak beracun jika misalnya kandungan HCN-nya misalnya 50 mg per kilogram umbi segar. Kalau sedikit beracun berarti 50 sampai 80 mg per kilogram. Kalau beracun berarti 80 sampai 100 mg per kilogram. Kalau sangat beracun lebih dari 100 mg per kilogram. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana cara menghilangkan racunnya. Ya, bisa dikupas. Ya, jadi dikupasnya harus bersih, kulitnya itu dihilangkan dari dagingnya. Kemudian jangan lupa dicuci. Ya, pencucian dalam air mengalir ya, kemudian bisa dikeringkan atau nanti pada saat pengolahan bisa dilakukan perebusan ya. Kemudian nanti pada sesi ini kalian akan diminta untuk mencari berbagai jenis umbi yang ada di masyarakat kita ya. Apa saja yang perlu diulas ya. Jadi kalian nanti akan diminta untuk mengulas bagaimana struktur dan komposisi gizinya, bagaimana penentuan mutunya, bagaimana penanganan pasca panennya, bagaimana penyimpanan di institusi ataupun rumah tangga, dan apa saja hasil olahan yang bisa dihasilkan dari umbi yang akan kalian ulas ya. Begitu saja informasi yang bisa saya berikan. Kalian bisa lihat selengkapnya dalam modul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.